Ku hidup, amin. Ku hidup bagimu, Amin. hatiku tetap menyembahmu. Katakan dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Katakan selama ku hidup, ku hanya akan hidup bagimu ya Yesus. Amin. Mataku Tetap menyembah. memandangmu, dunia tak bisa Jauhkanku dari kasih-Mu. dari kasih-Mu. Kita ini kadang-kala bilang cinta Yesus, tapi kadang-kala terlalu gampang sekali dunia, kesenangannya, tawarannya menjauhkan kita dari kasih Yesus. Gampang sekali kita fokus untuk dunia lebih daripada untuk Yesus. And we call ourselves as a Christian. Kita sebut diri kita sendiri Kristen, tapi sebetulnya kita duniawi banget gitu. Kalau untuk dunia kita rela buat apa saja, tidur sampai jam berapa aja, bangun jam berapa aja untuk hal-hal yang daging dunia dan menyenangkan. Tapi kalau untuk Tuhan aja banyak banget alasannya. Tapi hari ini kita bilang, Lord, I make my commitment today. Tuhan, aku buat komitmen aku hari ini. Gak ada lagi yang bisa pisahkan aku dari kasih Yesus. Terlalu indah Yesus dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan. Dalam ku hidup. Amin. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa Amin. jauhkanku Dari kasih-Mu. dari kasih-Mu. Katakan sama-sama. Oh, haleluya. Amin. Apapun yang terjadi padaku tetap padaku. Katakan dunia tak bisa. This is my commitment to you, my Father. Oh, haleluya. Katakan sama-sama, dunia tak bisa. Oh, dunia tak bisa. Dari kasih-Mu. Sama-sama sekali lagi katakan, dunia tak akan bisa. Amin. Haleluya. Apapun yang terjadi, ini janjiku padamu. Tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Karena terlalu baik Yesus dalam kehidupanku. Kami diampuni, kami ditolong, kami diberkati, kami disertai, kami dipimpin, kami diberikan kepastian mujizat. Hanya karena Yesus. Karena itu kami anut keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami memerlukan Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat, sehingga pada saat malam hari ini haleluya,
bukan sekedar persekutuan doa Sion biasa yang kami hadiri, tetapi malam ini malam berkah, malam ini malam mujizat, malam ini malam lawatan Allah, malam ini malam perjumpaan kami dengan Yesus. Haleluya. Lewat proses firman Tuhan. Dan kami tahu dan percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Haleluya. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Saya bisa lebih mantap dari itu. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Amin. Tepuk sebelah saudara bilang Yesus dahsyat. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Buat saudara yang belum pernah kenal saya, nama saya Gilbert. Ya kan, saya suka cita bersama dengan saudara. Ya kan, saya datang ke Belanda sama istri saya yang satu-satunya. Bekas pacar saya waktu SMA. Terus akhirnya kuliah sama-sama, menikah sama-sama, punya 3 anak sama-sama. Itu penting, harus jelas. Dari Belanda ini ada orang punya 3 anak, bapaknya 4. Jangan tersinggung kalau yang ngalamin hal yang sama. Bersyukur aja, saya cukup kreatif untuk itu, ya kan. Lalu saya hari ini bersama dengan anak saya nomor 2, the only daughter, anak perempuan satu-satunya, namanya Sela. Ya kan, di Jakarta ada 2 album yang dia sudah buat dalam pujiannya, dan hari ini akan menaikkan pujian buat kita sekalian. Sebetulnya saya yang mau nyanyi, tapi nanti aja kalau saya udah pulang baru saya menyanyi. Jadi ini dia, Bapak Ibu, saya akan mempersembahkan pujiannya buat Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Senang banget saya bisa ada di sini pada malam hari ini. Pada hari ini saya ingin menyanyikan sebuah lagu, Kupandang Wajahmu, dan saya percaya mungkin orang mengecewakan kita atau mungkin orang jahat sama kita atau let us down, tetapi kita gak perlu fokus pada orang-orang yang menjatuhkan kita, tapi kita perlu memandang muka Tuhan, dan Tuhan yang akan memberi kita harapan, dan Tuhan yang akan pegang tangan kita. Amin. Hidupku
Yesus harapan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Bukan kita sama-sama kalau sudah bawa dalam Yohanes pasal 3. Hari ini saya mau bicara tentang the unlimited power atau kuasa yang tak terbatas. Sama-sama bilang sama saya, tak terbatas. Amin. Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai ayat yang ke-36. Ada anak sangir satu. Akal betul tuh anak sangir. Mari di gereja ribut sana ribut sini. Akhirnya pendeta nyindir. Siapa di sini yang mau masuk surga? Semua orang angkat tangan kecuali anak sangir satu itu. Memang pantas dia memang mau masuk neraka nih anak. Tapi akhirnya pendeta udah jengkel. Mereka tanya, Joni, mana mau masuk neraka? Saya bilang, tidak Pak Pendeta. Tapi Papa bilang kita mesti masuk tentara. Jadi tidak masuk surga, tidak masuk neraka, masih masuk tentara. Turut berduka cita, saudara. Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36. Siapa yang datang dari atas? Dikatakan apa? Adalah di atas semuanya. Sama-sama bilang sama saya, di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada apa? Bumi dan apa? Berkata-kata dalam bahasa apa? Bumi. Your word will show who you are. Perkataan saudara akan menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Apa-apa saudara nggak bilang amin. Saya 27 tahun jadi pendeta, saya yakin semua yang saya ulangi. Perkataan kita menunjukkan siapa kita sebenarnya. Nggak apa-apa saudara nggak bilang amin. Saya nggak tersinggung, cuma saya ulangin aja lagi. Biarin sudah bosan, saya juga bosan. Your word will show who you are. Ngerti nggak? Biar juga kita mengerti pendeta, yang penting kita amin. Kita bosan dengan pendeta, ulang-ulang terus. Perkataan kita menunjukkan siapa kita. Gak apa-apa saya ulang. Apa susahnya sih mulangin kalimat begitu? Perkataan kita akan menunjukkan siapa kita. Better say that. Perkataan kita menunjukkan dari mana asal kita. Ya kan? Apakah saudara berasal dari bumi ataukah saudara berasal dari sorga? Itu akan kelihatan dari perkataan kita. Ya. Orang yang berasal dari sorga nggak mungkin bilang sama istrinya, Sonder Hersen, dia ben hekse, udah hekstom lagi. Saudara gue yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita berasal dari sorga, nggak mungkin sebentar-bentar kita ngeluh, bersungut-sungut, aduh, ik ben museh, aduh, semua badan semua sakit deh, kepala cenut, ya kan? Khotbah di mana? Di Jepara. Daerah dekat Jepara ada satu daerah namanya Melonggo.
saya ini kan Manado. Susah itu bilang-bilang melongo. Jadi ada satu ibu udah tua deh, tinggal di Jepara, dia tanya, pendeta, habis KKR malam ini, besok KKR di mana? Saya bilang, di Melongo. Dia gini. Kan Manado kalau ketawa, wah gitu. Kalau Jawa kan gitu. Pendeta, kan Melongo. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya kan? Kalau kita berasal dari surga, ya kan? Kita nggak suka bersungut-sungut, kita nggak suka ngeluh, amin. Kita nggak suka emosi, we will control it. Bukan berarti kalau kita berasal dari surga kita jadi orang aneh, disakitin orang selalu. Aduh, pendeta suami saya selingkuh, puji Tuhan. Dia dapat yang mudaan masih laku, haleluya. Itu orang Belanda bilang neracelos. In pada face of the lobes. Ada yang kendor. Iya kan? Siapa yang datang dari surga adalah apa? Di atas semuanya. Artinya can handle everything. Karena dia ada di atas apa? Semuanya. Dia tidak ditenggelamkan, dia tidak dikendalikan, dia tidak diatur, tetapi dia dapat menyelesaikan semuanya. Amin. Sama-sama bilang sama saya, di atas semuanya. Kira-kira sampai sini saya ngerti mau saya ya. Jadi kabelnya banyak banget. Lain kali kalau ngatur kabel semua di belakang. Ngatur kabel di belakang. Kok di gereja gue kayak begini gue berhenti. Ini bukan gereja gue ya, jadi gak apa-apa. Cuma lain kali kalau gue khotbah jangan aja deh. Kan gak lucu kalau saya jatuh di sini. Kalau kita berasal dari surga, sama-sama bilang sama saya, kita di atas semuanya. Problem is under our feet. Amin. Ada orang bilang sama saya begini, pendeta, orang itu ngomongin saya sampai nggak bisa tidur 3 hari. Oi, buat saya, it's so stupid. Problem is under our feet. Masalah harusnya di bawah kita, ngapain masalah bisa bikin kita nggak tidur 3 hari? Iya. Sampai masuk gereja itu jadi lemas. Sampai saya tadi nggak usah diganggu, terjatuh sendiri. Sama-sama bilang sama saya, di atas semuanya. Mana dari itu ayat? Ayat 30. 31. Siapa yang datang dari surga adalah apa? Di atas semuanya. Bukan berarti kita nggak ngadapin. Arti sampai di sini. Jangan sudah bilang sama saya, ya tapi pendeta saya udah bertobat, saya lahir baru. Saya dibaptis sudah 7 kali. Dulu saya lahir Buddha. Lalu kemudian saya sekolah Katolik. Lalu katanya saya mesti dibaptis, saya dibaptis. Tapi kemudian saya mau kawin Protestan. Sampai akhirnya saya dibaptis Protestan. Lalu kemudian belum jadi kawin, putus. Lalu saya akhirnya bertobat. Karena saya takut jadi perawan tua. Karena memang selalu saya bilang,
Single ada pilihan, jomblo ada nasib. Nah bener, single adalah pilihan. Jomblo itu nasib. Wanita kan kalau zaman modern kan begitu kan. Wanita kalau zaman modern, apalagi umur 15, 16, 17, lagi top-topnya zaman modern kan. Kalau ada cowok yang senang sama dia nggak suka, langsung dia bilang, "Who band ya? Siapa kamu?" Iya kan? Tapi pas 25, 26, 27, ya kan stres di modern. Kamu tinggal di Blitar. Modern nih, Portland, Nederland, Belanda. 25, 26 kan baru lulus sekolah tuh kan. Lagi ngetop-ngetopnya itu, kalau kerja lagi bagus-bagus ya posisi. Cowok kalau salah-salah mendekati, kamu nggak tahu siapa saya. Ya kan? Belas-belasan masih, siapa kamu? Sekarang kamu nggak tahu siapa saya. Nah kalau udah mulai 35, itu baru. Walaupun modern udah mulai deg-degan juga ya. Mulai lihat-lihat gitu, siapa ya? Baru udah 40-an, siapa aja deh. Yang second juga boleh. Ada surat-surat lengkap. Aduh, freelance. Itu baru namanya TRF. Cewek itu kalau umurnya 39 masih tenang, 38 masih tenang. Kalau udah masuk 39 baru mulai deg-degan. Cewek kalau umur 39 paling takut tahu nggak apa? Dengar lagu Happy Birthday. Pokoknya cewek kalau udah umur 39 dengar lagu Happy Birthday, Happy Birthday, mati gua. Gua ulang tahun hari ini. Karena kalau udah 40. Siapa aja deh. Yang teken boleh. Ayah. Bukan berarti gak ada masalah, tapi kita di atas. Amin. Sama-sama bilang sama saya, di atas segalanya. Artinya bisa mengendalikan semuanya. Kenapa? Karena kita bilang roh di dalam kita lebih besar. Amin. Ayat 32. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima apa? Kesaksiannya itu. Ayat 33. Aha. Siapa yang menerima kesaksiannya itu? Ia mengaku bahwa Allah adalah apa? Artinya apapun yang Tuhan buat itu pasti baik. Amin. Kalau penyakit saudara belum sembuh, bisa nggak saudara bilang Tuhan itu baik? Tuhan itu baik. Tapi bisa atur nggak? Kalau nggak bisa turun dari saya naik ke atas. Kalaupun Tuhan belum menyembuhkan penyakit kita, Dia tetap Tuhan yang benar. Amin. Kalaupun saudara dapat suami yang kepala batu, Dia tetap Tuhan yang benar. Siapa bapak-bapak yang tadi bilang amin? Itu pasti itu bapak kepala batu. Habis ibu-ibu nggak ada yang bilang amin. Kepala batu apa yang mau diamin? Pak! Kalaupun Tuhan izinkan bapak punya istri yang cerewet, Pak, Tuhan itu benar. Kayaknya lain kali kalau dia berdatang gak usah khotbah di Sion ya, kapan? Gak ngerti penderitaan bapak-bapak di belakang. Ternyata di Jakarta itu istri ada pembantu.
Itu aja udah cerewet. Apalagi di sini. Perempuan kan kalau ini bekerja, ini 2 kali lipat rata-rata. Jadi pulang dari sini, dia kepala batu. Langsung dia bilang, Tuhan, kalau saya cerewet, itu berkenanan Tuhan. Maksudnya gini, bener khotbah aja, gak usah nambahin ayat buat istri saya. Pak, kalau kau menghadapi sebuah masalah, Tuhan itu benar. Tepuk sebelah saudara bilang, Tuhan gak pernah salah. Amin? Bilang sama sebelah saudara yang bisa salah itu lu. Salah satu persoalan kita, apalagi kalau udah kelamaan tinggal di Belanda kan, ngerasa diri yang paling bener aja gitu. Kalau udah apa-apa, Tuhan, kenapa istri saya begini? Lu malaikat emosi, lu yang cari sedih. Kita tuh kan paling gampang nyalahin Tuhan. Ya, tapi hari ini saya mau bilang, apapun itu dalam hidup kita, bisa nggak kita bilang, Tuhan, Engkau benar. Amin. Dan selalu saya bilang, nggak selamanya kita bisa bilang Tuhan itu benar dengan senyuman di bibir kita. Kadang-kala kita harus bilang, Lord, You are a righteous God. Engkau Allah kebenaran. Meskipun air mata kita harus mengalir, Dia tetap Tuhan yang benar. Kalau Yusuf dibuang ke penjara, Tuhan tetap benar. Kalau Daniel dibuang ke gua singa, Tuhan tetap benar. Amin. Kalau Sadrak Mesak Abednego dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat, Tuhan tetap benar. Amin. Untuk sementara, they can never figure out why God let them to face that kind of problem. Kadang-kala kita nggak tahu kenapa, dan kita nggak perlu tahu. Amin. Satu yang kita tahu, Tuhan itu benar. Taruh tangan kanan sudah di dada, bilang Tuhan itu benar. Amin. Kita lihat selanjutnya ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah. Sama-sama bilang sama saya diutus Allah. Kita diutus untuk jadi terang, kita diutus untuk bawa damai, kita diutus untuk menjadi apa? Saksi Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus bawa damai. Sama-sama bilang sama saya harus bawa terang. Sama-sama bilang sama saya harus jadi saksi Tuhan. Siapa yang diutus Allah, dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah, haleluya, mengaruniakan rohnya dengan apa? Tidak terbatas. Sama-sama bilang sama saya, tidak terbatas. The Spirit of God is the unlimited power. Roh Kudus, roh Allah sendiri adalah roh yang apa? Tidak terbatas. Alkitab bilang ini, kalau kamu setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kamu dalam perkara yang lebih besar. Nah, kalau kita setia dengan perkara yang lebih besar, Tuhan akan berkati kita dengan perkara yang saudara kayak Oma Irama juga. Saya bulan lalu ada di Amerika, di New York. Oma Irama mau bikin konser. Album terbarunya judulnya To Be. Ladies and gentlemen, this is my new album called To Be. Trying to be time. To be time. Tengo lah. Ya makanya kalau dengar pendeta konsentrasi dong. Pendeta kecil. Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dengan perkara yang lebih besar. Ya logikanya kan sederhana. Jadi kalau kita setia dengan perkara yang lebih besar, Tuhan berkati kita dengan perkara yang besar.
Baru gue mau berdiri kalau begini. Kalau kita setia dengan perkara kecil, Tuhan berkati kita dengan perkara yang lebih besar. Nah, kalau kita setia dengan perkara yang lebih besar, Tuhan berkati kita dengan perkara yang lebih besar lagi. Amin. Kalau saya masih setia, Tuhan berkati saya dengan perkara yang lebih besar lagi. Itu yang namanya progression. Amin. Sama-sama bilang sama saya kemajuan. Ngerti sampai di sini? Iya kan? Yusuf jadi budak setia. Tuhan angkat dia. Dia kerja di rumah Potifar setia. Diangkat lagi sama Tuhan. Amin. Sampai akhirnya Tuhan angkat dia jadi apa? Tak terbatas. Selama kita masih setia, Tuhan punya sesuatu yang lebih besar buat kita. Sampai sini sudah ngerti maksud saya? Amin. Tak terbatas. Sesuai dengan iman kita, jadi pada kita. Amin. Batasnya apa? Nothing. Makanya selalu saya bilang, never limit our God. Jangan pernah batasi kuasa. Iya kan? Alkitab bilang apa? Kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, apa? Minta apa saja. Sama-sama bilang sama saya, apa saja. Apa artinya apa saja? Tidak terbatas. My God is God of limitless. Allah saya adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Apa yang seringkali membatasi kuasa Allah? Yang pertama, kekhawatiran kita sendiri. Yang kedua, negatif thought. Pikiran-pikiran negatif kita sendiri. Dan yang ketiga, our sin. Dosa kita. Ngerti sampai di sini? Kita lihat selanjutnya. Aha. Bapa, ayat 35, mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Sama-sama bilang sama saya, menyerahkan segala sesuatu. My God is not a consumer God. Hanya orang tertentu yang bisa tahu. Yang bisa bahasa Belanda kelas-kelas. Kan kira lahir di Belanda tuh. Kalau ya saudara lahir di Belanda, Pak, tahu koncudu. Bahasa Belanda waktu zaman Wilhelmina. Lumayan benar. Tapi di rumah saya di Tondano dulu ngomong itu. My God is not a pelit God. Koncudu itu pelit. Arab kawin sama Yahudi, tangga Padang, belakang Aceh, samping Madura. Ini minta ampun. Saya bilang ini, ada orang begitu pelit. Jangankan perpuluhan, dosa aja minta, nggak dikasih. Ada orang begitu pelit. Jangankan perpuluhan. Dosanya aja Tuhan minta, nggak dikasih. Tuhan bilang serahkan dosamu, enggak Tuhan aku punya ini. Jangan ketawa lu pelit. My God is not a pelit God. Allah saya bukan Allah yang pelit, saudara. Dia menyerahkan segalanya. Sama-sama bilang sama saya, menyerahkan segalanya. Tuhan senang mengerjakan mujizat buat kita. Bertahun-tahun gereja diajar. Sepertinya Tuhan tuh pelit yang minta ampun. Kita tuh harus puasa dulu 40 hari 40 malam sampai mata udah mulai cekung, kulit mulai bersisik, rambut mulai rontok. Dan Tuhan, udah 40 hari nih, Tuhan nggak kasihan lihat saya. Tuhan mau lihat saya mati dulu. Tolong dong Tuhan, kasih mujizat. Lalu kemudian Tuhan bilang sama malaikat, Kak, maksudnya malaikat, Kak, siap Tuhan. Aslinya sampai dia bisa. The dream of God is to give miracle
in your life. Kehendak Tuhan, mimpinya Tuhan mau setiap hari menjadi hari mujizat buat hidup kita. Amin. Dia ready to give everything. Sama-sama bilang sama saya, Allah mau menyerahkan segala sesuatu. Tidak benar. Barang siapa percaya kepada anak, ia boleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada apa? Di atasnya. Nah, kalau kita mau jujur, dunia di mana kita hidup makin modern, orang makin tergila-gila dengan power. Amin. Orang bisa cari power dengan uang, ya kan? Karena banyak orang pikir money can buy everything. If you have money, you can do anything you want, ya kan? Sampai ada banyak orang tua yang nasihatin anak, lu kalau cari orang biarin deh, second atau apa yang penting kaya. Ada orang rela jadi istri piaraan, yang penting dapat yang kaya. Ya kan? Wah. Pokoknya kaya. Pokoknya dari kecil udah, kalau perlu operasi plastik supaya cantik. Memang cantik itu relatif, jelek mutlak. Ya masa cantik kan relatif, orang cantik ya. Oh enggak, biasa, cantik itu relatif. Ganteng itu relatif. Ya kan? Jelek mutlak. Itu nggak bisa ditawar. Jeleknya iya sih. Jangan ada yang diam, ketawa aja gitu. Gak usah minder. Aduh, kenapa ngomongin gue? Ya, biar kata jelek, yang penting pede. Orang jelek nggak ada, yang ada unik. Iya kan? Kalau semua orang hidupnya muncul ya rata sama pipi, itu namanya unik. Ada orang meledek saya nih bang, daripada pendeta meledek orang, pendeta sendiri hidupnya kayak jamu bol. Saya diam aja, saya nggak ngomong. Kalau saya nggak ngomong takut dia tersinggung, daripada tuh hidupnya ongol-ongol. Dunia di mana kita hidup, dunia yang over value power, tergila-gila dengan kuasa, ya kan? Sebagian dengan uang, ya kan? Sebagian dengan koneksi, ya kan? Sebagian dengan kekuasaan, ya kan? Pokoknya orang mau cari apapun to get power. Sampai dunia modern ini kan udah mulai percaya santet lah, mulai percaya dukun. Belanda aja sekarang pada dukun. Orang Belanda sekarang lebih percaya dukun daripada pendeta. Ya, ya. Dan makin modern, makin percaya begitu-begituan. Ya kan? Virgo boy. Virgo, pikirannya gosip. Sagittarius, sakit gigi karena tak terurus. Ada aja. Ada teman saya orang Amerika datang ke Indonesia, dia bingung. Dia bilang sama saya, "Do you know a doctor by the name JJ?" Saya bilang, "No, I don't know. No, must be a very popular and very rich doctor." No, never heard about that. Pas lewat juga, "This is Dr. Gigi, nggak tahunya." Dr. Gigi. Gigi. Memang orang Amerika tuh, aduh, kadang-kadang kalau sampai Indonesia aneh-aneh. Ada teman saya, istri pendeta, pesan di hotel, telur setengah matang, dia bilang telur setengah mati. Dia panggil, apa itu namanya,
Rumboy. Untuk itu buka jendela, mosok bahasa Belanda, mosok bahasa Indonesia. Tolong buka celana. Lari ini cerita betul. Istri pendeta lagi yang ngomong. Tolong buka celana. Tapi dia pikir, aduh, ini ibu farlet juga. Parah memang dunia ini. Ya. Ini orang sekarang sedang pergi ke dukun lah, percaya kuasa gelap lah, karena overvalue power, tergila-gila gitu dengan kuasa, kayaknya punya kuasa itu segala-galanya. Tapi tahukah saudara, Alkitab bilang kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menerima kuasa. Hidup Kristen adalah hidup yang punya kuasa. Bertahun-tahun kita jadi Kristen yang cuman saya sebut a beggar Christian. Hanya jadi Kristen yang meminta-minta Tuhan. Tuhan gak kesian sama saya. Saya banyak masalah. Feel problem. Main travel. Normal tranen. Air mata saya terus saja mengalir. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, you have the power. Amin. Sama-sama bilang sama saya punya kuasa. Kita harus rubah mindset kita. We are not beggars. Amin. Kita bukan peminta-minta. Kita punya kuasa. Kita bilang kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa pindahkan gunung. Saya khawatir banyak orang Kristen sekarang punya iman sebesar gunung, tidak bisa pindahkan biji sesawi. Alkitab bilang apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, itu akan terjadi. Amin. Saya percaya gereja Tuhan sedang memasuki era yang baru kembali. Amin. Era di mana kita hidup dalam kuasa. Amin. Yang pertama, kuasa apa yang Kristus janjikan? Ini ada 47. It's okay, saya nggak buru-buru. Toh besok pagi saya udah berangkat. Jadi saya punya waktu berpanjang. Malam ini saya nggak usah tidur. Kenapa saya tidur? Nanti sampai Jakarta saya jet lag. Tapi kalau saya pulang ke hotel, saya cuma berdua istri saya ngobrol-ngobrol. Mendingan rame-rame di sini. Saya masih cukup punya waktu buat saya. It's okay. Ya. Itu serius pendeta ini. Dia mungkin punya waktu, gue. Coba aja kalau berani pulang. Gak usah loh pendeta belum pulang. Jadi bagusnya kan gereja ini gak ada pintu belakang kan. Semua kalau pulang harus lewat depan. Saya foto aja. Bawa pulang ke Jakarta. Saya ini pendeta. Untung gak sering-sering diundang sini. Misrak gitu. Kuasa yang dijanjikan yang pertama, kuasa untuk menginjak dan menghancurkan iblis. Amin. Iblis harus dihancurkan. Amin. Saya nggak tahan ada orang Kristen bilang sama saya, setan selalu berbisik di telinga saya. Hidup saya akan susah. Hidup saya akan sengsara. Hidup saya akan hancur-hancuran. First of all, the devil is a liar. Never tell any truth. Setan itu pendusta, nggak pernah ngomong yang benar. Amin. Yang kedua, setan itu ada di bawah telapak kaki kita. Ngapain naik sampai ke kuping? Saudara selama ini kasih tempat terlalu terhormat. Ya setan bisik sama saya, setan ngomong sama saya. Who cares? Dia ada di bawah telapak kaki saya. Amin.
Jadi kuasa yang pertama, kuasa untuk mengincar dan menghancurkan iblis. Kita kadangkala give too much room to the devil. Ya kan? Kita biarkan setan rampas sukacita kita, ya kan? Kadang-kadang kita tahu nih, saya udah gak tahan nih, saya udah jengkel. Ingat aja, dendam itu dari mana? Marah itu datangnya dari mana? Kebencian itu datangnya dari mana? It's not from your God. Amen. Nah kalau kita tahu this is the devil, we have to crush him down. Amen. Tetapi kadang-kadang kita, tapi habis orang itu juga kelewatan pendeta. Saya sih tahu ini salah, tapi dia udah kelewatan pendeta. Terus saya mesti sabar-sabar. Saya tempelin dia dalam nama Yesus. Hoi! Come on, church. Ini waktunya. Alkitab bilang gini, lawan iblis maka iblis akan lari. Sudah terlampau lama orang Kristen ditekan oleh setan dan don't know what to do. This is a time to fight the devil back. Amin. Kita cuma datang ke dia, ya pendeta, setan terus ganggu saya. Saya nggak pernah mau doain orang yang datang ke saya gitu. Pada orang datang sama saya bilang, pendeta setan terus ganggu saya cuma bilang, lawan. Berani. Folks, do you know the devil is afraid of you? Amin. Bilang sama sebelah saudara, setan sebelah takut sama kamu. And I mean it. And do I mean it. Setan memang takut sama kita. Amin. Cuman satu-satunya sifat baik yang setan punya, setan gak pernah mau menyerah. Dia tahu persis when we taken our authority, he has no power over us. Amen. Iya kan? Tetapi iblis itu gak pernah nyerah. Yesusnya dia ganggu. Betul nggak? Saudara tahu nggak? Dia waktu Yesus puasa 40 hari dia datang dalam bentuk apa? Ular. Oke, dalam bentuk apa? Bukan sogili. Dalam bentuk ular, iya kan? Saudara pernah mikir nggak kenapa dia datang dalam bentuk ular? Kenapa dia nggak datang dalam bentuk manusia? Hah? Pernah mikir? Nggak pernah mikir kan? Karena kalau dia datang dalam bentuk manusia, kelihatan kakinya gemeter. Makanya dia datang dalam bentuk ular. Kan cuma bututnya goyang-goyang juga. Don't you think setan datang ke Yesus tuh berani gitu, petata-petente gitu. Dia juga gemeter. Iya ya. Mungkin setan 12, 2 aja dia. Enggak, gue nggak mau. Setan-setan juga berkelahi gitu kan. Lu aja loh. Enggak, gue nggak mau, gila. Bosnya tuh gila loh. Aduh kita, kalau yang lain sih boleh mau ngaku yang kayak ini deh. Sesama setan juga buah unik kali itu saya pikir tuh. Apa siu, sweet. Sweet. Om Pipa, ayo ngamrek, pakai baju robek, ya kan? Bas, bus, pisang, rebus, duit 100, gunung, meletus, baju robek. Abeng di mana aja dipilih, ya kan? Jadi setan yang udah terpilih ini, kalau kebaktian lagi kabel yang begini ya. Saya takut ada pendeta berdiri di sini dia rasa rohani lah. Namanya kesetrum. Dia rasa kalau di sini rohani luar biasa katanya setrum. Jadi setelah ditentukan pilihan setan yang mana yang maju, ya kan? Setan yang mana yang maju datang dia dalam bentuk ular. Gak pernah. Dalam bentuk kambing aja kelihatan kakinya gemeter. Jadi dalam bentuk ular kan cuma paling ujungnya itu kan butuh apa ya datang. Jika engkau anak Allah, robohlah batu ini menjadi roti. Tiba-tiba Yesus bilang,
Saya mau tanya sama saudara, Yesus mampu nggak robah batu menjadi roti? Jangankan robah batu menjadi roti, robah setan di roti juga. Ini nggak mau aja. Apa jawab Yesus waktu itu? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setan langsung bilang, kan gue juga bilang apa mungkin menang, apa juga gak mungkin, percuma. Gantian. Itu bukan setan yang sama lagi, gila. Setan yang sama udah kadut. Ya udah lu, gua udah pertama dari pertama udah bilang kagak dia Tuhan, tahu nggak? Dan lu sekarang muncullah satu, ya kan? Dia lihat raja dunia. Ini semua aku berikan kepadamu jika kau mau sujud menyembah aku. Yesus bilang ada tertulis, manusia harus menyembah Tuhan. Tuhan gue juga bilang apa? Yang terakhir maju deh gue deh. Gue pasti menang nih. Dan mulai. Jatuhkan dirimu dari sini ke bawah. Dia pakai ayat. Santai lihat ini orang marah. Saya pindah. Kita rekaman dari saya jadi curiga. Jatuhkan dirimu ke bawah. Dia pakai ayat. Bukankah ada tertulis? Emang cuma lu yang bisa baca. Bukankah ada tertulis? Kakimu tidak akan jatuh ke tanah. Malaikat akan menopang tangannya. Ada tertulis. Jangan kamu mencontohkan gue udah bilang. Iblis juga tahu dia gak bisa menang. Satu-satunya yang setan suka, ya, dia cuma senang mau mencoba saja. Dan hal yang sama juga dengan saudara. Setan tahu persis bahwa dia tidak punya kuasa. Kuasa setan tidak lebih besar dari kita. Setannya takut, kitanya on. Bisa melakukan ini. Tahu on. Om. Bukan storm, cuman om. On, do you know what's the meaning of on? Nah, yang gak ngerti itu yang on. Setannya takut, kitanya on. We don't know the power that has given in our life. Amen. We never use it. But we have so much power because of His grace. Kita punya begitu besar kuasa yang Tuhan percayakan buat kita. Yang setuju katakan amin. Iya, ya. Jangan mau biarkan setan ganggu pikiran kita. Jangan mau biarkan setan ganggu hati kita. Jangan mau biarkan setan rampas sukacita kita. Speak the word of God. Declare the proclamation of God. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ucapkan kata firman. Proklamasikan kemenangan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Walaupun badan sudah sakit, bilang aja. Aku percaya oleh biru Yesus aku sudah disembuhkan. Amin. Oleh biru Yesus aku sudah disembuhkan. Amin. Oleh biru Yesus aku sudah disembuhkan. 2 minggu kemudian sembuh betul. Kayaknya kau benar dot ini. 3 jam lagi dot beneran. Sebentar. Kau benar dot ini.
I love dough. Hari ini saya cuma mau bilang, kita punya kuasa untuk menang dan menghancurkan iblis. Berarti kalau iblis rule over our life, something is wrong. Kalau setan acak-acak rumah tangga kita, kalau setan acak-acak hidup saudara, something has to be wrong. Itu bukan karena, tapi setan tuh kuat sekali, setan tuh pintar sekali, segala kemuliaan buat setan. Setan gak lebih kuat dari saudara. Roh di dalam kita lebih besar roh yang ada di dunia. Bertahun-tahun gereja mengajarkan setan begitu kuat. Tapi hari ini saya mau bilang, you have that power over it. Amin. Sama-sama bilang sama saya punya kuasa. Setan gak punya hak untuk ngancurin anak-anak saudara. Setan gak punya hak untuk ngancurin ekonomi saudara. Setan gak punya hak. Untuk sementara kelihatannya dia mau coba datangkan serangan, ya kan? Sama seperti Ayub. Untuk sementara kelihatannya Tuhan mengizinkan. Apa itu? Kalau di sekolah biasa keluar main. Pada biasa keluar main. Ini bukan alarm kebakaran kan? Saya jangan lari dulu, ada apa-apa saya keluar duluan ya. Lari dulu dosa kalau sudah. Saya pernah khotbah satu kali di lantai berapa itu? Saya pernah khotbah di lantai berapa? 28 namanya. Gempa. Jemaat belum mau lari. Oh, saya perintahkan duduk. Saya bilang kamu orang saya aja belum lari. Kalau ada apa-apa senang apa pendeta lagi di sini? Kalau mau mati bareng-bareng. Jangan gua mati lu selamat. Sama-sama bilang sama saya punya kuasa. Lo ketawa-ketawa tapi ngerti nggak? Saya suka dikritik orang. Di Indonesia dia bilang gini, gilbert, itu gereja nggak serius, pendetanya ketawa-ketawa. Sebenarnya serius nggak ada hubungannya sama ketawa atau enggak? Ada orang yang sepanjang baktian gini. Pulang ke baktian ditanya tadi kok pendeta waktu apa? Ada jemaat saya suatu pagi datang ke saya hari Minggu bilang gini, pendeta, heran nih orang tuh banyak iri gitu. Saya kenapa bu? Tiba-tiba datang marah-marah begitu. Dia bilang iya pendeta, saya kan lagi teman-teman gitu di mall. Terus ditanya dari gereja mana? Saya bilang saya dari gereja Glow. Ih, omongannya gak enak banget itu pendeta. Tiba-tiba dia bilang gini, oh itu ya yang pendetanya otis. Itu begitu ya pendeta tadi banget gitu. Saya langsung bilang, udah bu, tenang aja bu. Ibu gak usah sakit hati, saya juga belum pernah periksa bu. Saya dibilang otis. Karena gak bisa diem. Tapi karena bener juga sih, saya gak bisa diem bener. Saya dulu awal-awal saya khotbah, awal-awal saya pelayanan, kan kalau sekarang kan saya udah agak lumayan. Maksudnya udah ada yang kenal, tetangga sebelah udah tahu itu namanya Gilbert gitu kan. Waktu kita baru-baru khotbah, siapa mau kenal sama saya? Kucing saja nggak kenal siapa saya. Iya kan? Jadi kan supaya saya kelihatan betul-betul pendeta kan saya mesti serius kan. Tapi saya kalau khotbah serius 5 menit aja, waduh, tombe keluar. Iya, waktu baru awal-awal baru lulus sekolah kan, STH, sok tahu. Jadi saya khotbah juga mau coba berwibawa kan.
Saudara-saudara yang kekasih, ketika bangsa Israel membawa umat Tuhan masuk meninggalkan Mesir menuju tanah perjanjian, maka Allah dengan rahmatnya membukakan kasih karunia bagi setiap yang percaya. 5 menit kemudian saya kenapa gatel, ekstrim di mana-mana, stres ya. Akhirnya saya doa sama Tuhan, gue begini jadi pendeta mah berat, kebetahuan. Ya, biarin orang bilang otis. Makanya saya nggak pernah mau periksa. Saya kalau ketemu dokter aja, dokter datang saya bilang apa bisa saya bantu. Daripada dia keburu periksa. Tapi saya kalau sama dokter masih berkawan. Saya cuma nggak berkawan sama dokter gigi. Saya paling nggak respect sama dokter gigi. Karena sebetulnya pendeta, terus apa itu namanya, juru bicara, dokter gigi sama. Cari makan dengan mulut, cuman bedanya dia mulut orang, mulut sendiri. Dan saya nggak demennya sama dokter gigi cuma satu. Kita kalau di Jakarta nih kan, datang ke dokter gigi, duduk. Kita berduduk, kan dia punya kursi ada pencetan di bawah kan. Dia injak, kita langsung bayangin, kita pendeta di ya. Kuasa juga nggak ada, tapi kita rebah. Kita doain orang-orang rebah karena Roh Kudus kan belum biasa ya. Kuasa nggak ada, kan tobat juga belum jelas. Ya pendeta duduk, tiba-tiba dia kita rebah. Udah gitu dia suruh kita buka mulut, ya kita udah rebah gitu kan, oh nggak air, udah taruh ganjelan gitu kan, iya kan gitu kan, udah taruh ganjelan, lalu dia sambil siap-siapin banget dia tanya, pendeta sekarang pelayanan di mana aja? Maksud saya suruh tutup dulu baru tanya. Orang masih pendeta sekarang pelayanan di mana? Habis itu dia ambil bornya gitu kan. Sambil dia di Belanda banyak orang Kristen ya. Susah nggak pelayanan di Belanda pendeta? Bisa kata gini nih. Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Yang kedua, ingat ada 42 ini baru yang kedua. Kuasa yang Kristus janjikan, kuasa untuk berani berbeda dan mengadakan terobosan. Sama-sama bilang sama saya, berbeda. Iya kan? Yang pertama, ada orang berbeda karena kualitas. Nanti sampai di sini. Yang kedua, ada orang berbeda karena cari perhatian. Iya. Dunia ini ada banyak orang berbeda, tapi karena cari perhatian. Rambut diberdiri kayak jengger ayam. Ya. Oh pendeta enggak, di sini orangnya acuh. Justru itu bukan acuh, itu cari perhatian. Supaya diperhatiin. Ya kan? Orang pakai rok setinggi mungkin. Dan biasanya orang kalau begitu dikritik, biasanya dia bilang gini, buktinya juga saya tetap aja diliatin orang. Memang segala sesuatu yang aneh diliatin orang. Coba anjing herder dipakai dasi. Bisa diliatin orang. Apalagi orang Manado. Lihat anjing herder pakai dasi dia.
Karena dunia ini dunia yang memang orang sedang lagi banyak-banyak cari perhatian. Bilang sama sebelah sana, jangan suka cari perhatian. Gak apa-apa yang saya ngomong apa adanya. Saya cuma kasih tahu aja. Kalau sudah tersinggung juga percuma, besok saya udah pulang. Sudah tersinggung betul orang ngomong cari perhatian. Apa sih maksudnya? Percuma sudah tersinggung, saya udah di pesawat. Jadi mendingan percuma tersinggung juga, mendingan bertobat aja ya kan. Sorry ya, saya pakai istilah ini. Kadang-kadang ada banyak orang di gereja juga cari perhatian. Bilang sama sebelah sudah. Perlu kan? Tadinya gua mau, tapi udah keburu kesini. Tuhan sedang cari orang-orang yang berani hidupnya berbeda. Amin. Dunia ini penuh dengan orang yang sama aja. Orang dunia sama leven, ya sama leven. Orang dunia merokok, ya dia merokok. Orang dunia minum alkohol, dia minum alkohol. Tapi saya beda pendeta. Saya walaupun selingkuh pendeta, saya tetap cari anak Tuhan. Saya walaupun selingkuh, saya tetap cari anak Tuhan. Saya walaupun selingkuh pendeta sama pacar saya tetap melayani loh sama dia. Gila kali lu, gila lu. Saya walaupun main judi pendeta, saya tumpang tangan dulu tuh meja-meja judi. Memang kenapa banyak orang Kristen gitu? Main judi, dia main kartu. Bantuin tetap rohani. Ku berbahagia. Lewat. Ya. Turut berduka cita. Ya. Sama-sama bilang sama saya harus berani hidup berbeda. Kita bukan orang dunia yang sedang berjalan menuju sorga. Kita orang sorgawi yang ditempatkan Tuhan di muka bumi untuk jadi saksi Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus berani berbeda. Alkitab bilang apa? Kalau garam itu sudah tidak asin lagi, dia dibuang dan diinjak-injak orang. Iya kan? Amin. Hidup Kristen harus berani buat terobosan. Iya kan? Dan salah satu yang paling sulit posisi kita sebagai orang Kristen yaitu harus berani berbeda. Standar kita berbeda. Amin. Karena standar kita bukan manusia, standar kita adalah sorga. Iya kan? Makanya Daniel itu nggak mau ngikutin aturan yang ditetapkan oleh raja. Lalu penjaga raja marah sama Daniel sampai bilang, nanti kalau terjadi sesuatu kan saya yang dimarahin raja. Daniel bilang gini, oke, kita ambil waktu 14 hari. Dan setelah 2 minggu, kalau tidak ada perubahan dalam diri saya akan ikutin apa yang kamu mau. Artinya apa? Allah saya selalu terbukti benar. Amin. Kalau hidup kita berani berbeda, kita tidak akan turun, tapi Tuhan tetap angkat naik dan lakukan perkara besar. Saya diberikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang sama saya berani berbeda. Sama-sama bilang berani buat terobosan. Yang ketiga, kuasa untuk apa yang Kristus janjikan? Kuasa untuk teguh dan kuat dalam berbagai tanggung jawab masalah yang terjadi dalam hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, teguh dan kuat. Karena hidup Kristen berani melangkah dalam kemustahilan. Sama-sama bilang sama saya, berani melangkah dalam kemustahilan. Amin. Hidup Kristen percaya kok bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Makanya hidup Kristen hidup yang tangguh. Sama-sama bilang sama saya, hidup yang tangguh. Loh, bukan kita tidak menghadapi masalah, tapi kita tidak mau menyerah. Amin. Tanya sama sebelah kamu punya masalah nggak? Tanya sama sebelah kamu punya masalah. Bilang sama sebelah kamu nanya kayak begitu deh. Nanya kok yang nggak penting kayak begitu ya. Setiap orang pasti punya masalah. Betul? Yang belum kawin pasti punya masalah. Yang udah kawin apalagi? Yang belum punya anak pasti ada masalah. Ya, tapi dia udah punya anak, enggak juga tuh.
Yang udah punya anak, masalah lagi. Iya kan? Jadi saya cuma mau bilang sama saudara, hidup Kristen bukan hidup yang tidak ada masalah. Tapi hidup Kristen hidup yang tidak pernah menyerah. Sama-sama bilang sama saya, tangguh. Amin. Kenapa? Karena kita bisa berjalan dalam kemustahilan kok. Iya. Alkitab bicara tentang seorang yang bernama Jairus. Anaknya sakit keras dan hampir mati. Dia punya dua pilihan. Should I leave my daughter to see Jesus, or should I with my daughter till death? Haruskah saya tinggalkan anak saya untuk saya cari Yesus, atau haruskah saya bersama dengan anak saya sampai mati? Naluri kebapaan selalu akan bilang, apapun dia lebih baik saya sama anak saya. Betul? Itu naluri kebapaan. Tetapi akhirnya naluri imannya bilang, no, whatever the price might be, I will leave my daughter, I will find Jesus. Pokoknya saya harus ketemu Yesus. And you know what happened? Waktu dia tinggal dengan anaknya, pasti banyak rodol prajes. Pasti banyak orang mulai ngomong, itu laki-laki gak bertanggung jawab. Anaknya sakit, malah dia tinggal. Mungkin istrinya bilang, Pap, well warna tuh. Mau mana? Cari Yesus. Terus kamu gimana? Ibu-ibu kan kalau anaknya sakit paling panik. Apalagi kalau sakit stroke. Aduh. Itu apa namanya? Kejang. Aduh. Ibu-ibu tuh kalau anaknya kejang paling panik. Bunuh. Itu, aduh, minta ampun. Sakit kejauh panik, langsung ambil selimut, ambil bantal, gendong anaknya, bawa ke dokter. Sampai dokter buka, cuma selimut sama bantal. Anaknya tinggal di rumah. Tahu kalau di Belanda. Ibu-ibu kalau di Indonesia suka begitu. Ibu-ibu kalau anak sakit nangis dulu, nangis panik, dan panik selalu bikin kita salah ngambil keputusan aja. Sibuk, ibu-ibu nangis. Kalau bapak-bapak lebih bisa dipercaya kalau soal itu. Bapak-bapak lebih tenang. Di Indonesia juga gitu. Kalau anaknya stroke, anaknya kejang, bapak-bapak lebih tenang. Dia ingat, gigi nggak boleh ketemu gigi karena bisa gigit lidah. Ya kan, ambil sendok plastik, taruh di tangan, tenang bapak gitu, tes ya. Habis itu baru gendong anaknya, pakai selimut, bawa ke dokter. Lihat kwitansi, baru nangis. Bapak biasa begitu. Lebih pakai logika, kalau ibu mau pakai emosi aja. Jadi, Jairus akhirnya tinggalin anaknya. Tiba-tiba dia ketemu Yesus. Dia bilang, anakku sakit dan hampir mati. Aduh, itu seperti air di padang belantara. Tiba-tiba Yesus bilang apa? I will come to your house. Wow! Sudah bisa bayangin itu jawaban yang luar biasa kan? Tiba-tiba di tengah jalan, ada orang pegang jubah Yesus. Make him stop. Ya kan? Ingat, Yairus sedang berpacu dengan menit, dengan second. Karena apa? Anaknya hampir mati. Tiba-tiba Yesus diam dan Yesus bertanya, who touched me? I feel powerless. Aku merasa ada tenaga yang keluar. Petrus mungkin udah kesian lihat Jairus. Petrus bilang, guru, begini banyak orang. Mana bisa kami tahu who touched you? Tiba-tiba Yesus bilang, no, I feel powerless. Aku merasa ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Saudara, saya percaya Yairus mungkin bilang, siapa sih yang megang jubah Yesus? Ngomong deh, cepet dong. Anak saya sakit nih. Ya kan, tiba-tiba a lady, berapa tahun dia sakit?
pendarahan? 12 tahun. 12 long years. 12 tahun pendarahan. Mungkin dalam hati Yesus, ya Bu udah 12 tahun tambah sehari aja deh, gak apa-apa lah Bu. Nanti besok lah kita balik lagi lah Bu, udah saya antarin lah ya. Anak saya udah mau, 12 tahun udah pendarahan. Kan gak mungkin pendarahan 12 tahun bentuknya kayak saya begini, gak mungkin. Masih udah kurus. Ya, tapi mungkin dalam hatinya, come on. Tiba-tiba Yesus terlibat dengan dialog sama wanita itu. Sementara Yesus sedang terlibat dialog, dia lihat dari kejauhan, dia mulai rasa, kok kayak ada sesuatu yang gak beres di hatiku. Saya rasa sesuatu yang gak enak gitu. Tiba-tiba dia tahu yang lari itu adalah one of the member of family, salah seorang saudaranya. Dan dia bilang, jangan susahkan guru. Kasih air matanya ngalir. Dan dia bilang, your daughter passed away. Saudaraku, if you are a father, you know his feelings. Saya akan tahu benar perasaannya dalam hatinya. Lord, I just made a wrong decision in my life. Mungkin dalam hatinya, saya baru saja buat keputusan yang sangat salah dalam hidup saya. My daughter is dead. Anak saya sekarang mati. Nangisnya pasti hancur-hancuran. Yesus menatap dia dan bilang, percaya saja, saudaraku. Di sisi satu dia lihat famili yang kasih tahu anakmu mati. Tapi di sisi yang lain dia dengar Yesus bilang, jangan takut, percaya saja, anakmu tidak mati. Ini fakta. Ini faith. Saudara, kadang-kadang kita suka bilang ini kan, iman sih iman. Tapi faktanya dong. Loh faktanya dia mati. Amin. Tetapi when Jesus speaks, He will never fail you. Kalau Tuhan bicara, kuasa yang Tuhan berikan buat kita, kuasa untuk berjalan ke mustahilan. Amin. Sama-sama bilang sama saya harus tangguh. Jadi yang pertama, kuasa yang Tuhan berikan apa? Kuasa untuk menginjak dan menghancurkan iblis. Yang kedua, kuasa untuk apa? Berani berbeda dan mengadakan apa? Terobosan. Yang ketiga, kuasa untuk apa? Teguh dan kuat dalam tanggung jawab dan apa? Masalah kesalahan hidup kita. Jangan cepat menyerah. Sesuatu yang sudah bilang gak mungkin, buat Tuhan tidak ada perkara mustahil. Akhirnya dia berjalan. Air matanya ngalir. Orang yang mungkin senggol dia dengan percuma, udah mati, saya udah lihat kau udah mati, percuma. Tiba-tiba Yesus sampai. Dan Yesus bilang, I come to raise her up. Aku datang untuk membangunkannya. Semua orang bilang, impossible. Yesus usir semuanya. Ya, Yesus datang ke situ. Dan Yesus bilang, bangunlah. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Itu yang saya bilang, melangkah dalam kemustahilan. Tetap bertahan dengan iman. Apapun yang kau percayai, Tuhan tidak akan pernah mempermalukannya. Berikan Tuhan yang beri. Amin. Dan akhirnya yang keempat, yang terakhir. Nah, ini berubah pikiran saya. Kuasa yang harus janjikan. Kuasa untuk merebut janji-janji Tuhan. Every promises of God is yours. Amin. Karena kita punya kuasa untuk merebut janji Tuhan. Pada saat yang bersamaan, kita punya kuasa untuk menolak dosa dan tawaran dunia ini. Amin. Ada banyak orang yang selalu bilang ini, ya saya sebetulnya cinta Yesus pendeta, cuma tawaran dunia ini begitu nikmat, begitu indah, saya jatuh lagi. Hanya saya mau bilang, no, gak seharusnya kau jatuh. Engkau punya kuasa. Amin. Katakan tidak atas hal yang tidak. Jangan biarkan daging kita rules over you. Jangan biarkan daging kita menguasai hidup kita. Hari ini bilang, enggak, saya mau merebut janji Tuhan. Janji Tuhan buat saya yang pertama, kemajuan. Janji Tuhan buat saya yang kedua, peningkatan. Janji Tuhan yang ketiga buat saya adalah kemenangan. Janji Tuhan yang keempat buat saya,
adalah mahkota. Amin. Sama-sama bilang sama saya kemajuan. Sama-sama bilang peningkatan. Amin. Sama-sama bilang sama saya kemenangan. Sama-sama bilang sama saya mahkota. Itu adalah perjanjian Tuhan buat hidup kita. Sudah bukan saatnya lagi hidup Kristen kita jatuh bangun. Saatnya hidup Kristen kita meraih kuasa, berjalan dalam segala kelimpahannya. Berikan tepuk tangan yang berikan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin. Namun Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Mujizat itu nyata di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin. Aku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh yang Tuhan. Ketika aku berdoa, mujizat itu sama-sama katakan di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Masing main dengan sangat lembut, masing-masing kita tundukkan kepala, masing-masing kita buat saat teduh dengan Tuhan. Malam ini harus menjadi malam mujizat buat kita. Malam ini harus menjadi malam kemenangan buat kita. Malam ini harus menjadi malam lawatan Allah buat setiap kita. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Masa kau biarkan setan acak-acak rumah tanggamu? Masakan kau mau biarkan setan acak-acak anak-anakmu? Masakan kau mau biarkan setan untuk terus bikin ketakutan, kekhawatiran dalam hidupmu? This is the time to fight the devil back. Jangan biarkan setan terus buat kekhawatiran. Engkau tidak seharusnya jatuh bangun dalam dosa. Roh yang di dalammu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Engkau punya kuasa untuk berjalan dalam kemustahilan. Apapun yang manusia bilang mustahil, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Ini saatnya kau hidup dengan terobosan baru. Jangan hidup sama dengan cara dunia. Ini saatnya kau berani berbeda. Kalau dunia membenci, kau mengampuni. Kalau dunia hidup dalam kekerasan, kau hidup dalam kelemah lembutan. Kalau dunia hidup dalam perzinahan, kau hidup dalam kesucian. Kalau dunia hidup dalam kekerasan, kau hidup dalam kasih dan pengampunan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bilang, Tuhan, aku tak mau hidup jadi sama dengan dunia. Alkitab bilang kalau garam itu sudah tidak asin lagi, dia akan dibuang dan diinjak-injak orang. Kita nggak mau jadi Kristen yang jadi sama dengan dunia ini. Kita bukan orang dunia yang sedang berjalan menuju surga. Kita orang surgawi yang ditempatkan di muka bumi with a special mission in your life, dengan misi yang khusus dalam hidup. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bilang, Tuhan, mungkin selama ini saya akan bilang mustahil aku bisa tinggalkan rokok, mustahil aku bisa tinggalkan perzinahan, mustahil aku bisa tinggalkan judi, mustahil aku bisa tinggalkan alkohol. But today I make my declaration. Hari ini aku buat deklarasiku. Aku dibebaskan, aku merdeka, aku mau hidup dalam kebenaran. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Hari ini adalah hari mujizat. Hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini adalah hari lawatan Tuhan. Jangan jadi Kristen yang munafik, masuk gereja tapi sama persis seperti orang dunia. Tetap juga berzina, tetap juga minum mabuk, tetap juga benci, tetap juga dendam, tetap juga ngomongin orang, tetap juga balasan jahat dengan yang jahat.
Tapi hari ini bilang, enggak Tuhan, saya mau hidup dengan terobosan yang baru. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saya ingin didoakan, yang taruh tangan kanan saya di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Hari ini harus menjadi hari mujizat. Hari ini harus menjadi hari lawatan Tuhan. Hari ini harus menjadi hari kemenangan. Atau yang sakit hari ini juga harus menjadi hari kesembuhan bagimu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Setiap saudara angkat tangan dua-dua, kalau saya mau didoain khusus, cepat maju ke depan, saya mau doa buat saudara. Cepat. Ya, angkat tangan dua-dua, kalau saudara mau didoain, cepat maju ke depan. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena. Cepat, ya, angkat tangan dua-dua, yang mau didoain, cepat maju ke depan sekarang. Amin. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sama-sama katakan, di saatku. Amin. Cepat. Yang katakan dua-dua yang mau doain, cepat maju ke depan sekarang. Saya mau doa buat teman. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Semua saudara yang di depan, dengar baik. Aku maju ke depan bukan sekedar untuk menangisi masalah. Aku maju ke depan untuk merebut mujizat yang Tuhan sudah janjikan. Pastikan aku maju ke depan sebagai langkah proklamasi bahwa Engkau menang, Engkau punya kuasa. It's time to fight the devil back. Jangan biarkan hidupmu terintimidasi terus. Semua yang ada di depan, ulangi doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, aku berkemenangan. Aku menolak segala tekanan iblis. Aku menolak segala intimidasi dalam kehidupanku. Aku menolak segala pikiran negatif. Aku menolak segala kebiasaan buruk, segala kutuk, segala tawaran dunia. Di dalam nama Yesus, saat ini aku terima dengan iman jamahan mujizat, kuasa yang sudah Tuhan berikan dalam hidupku. Biarkan Roh Kudus mulai jamah hidup saudara sekarang. Di saatku tak berdaya, amin. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
yang sempurna. Ibu terlalu cepat mengambil serangan semua. Jangan biarkan serangan mediasi pikirnya. Kekuatan namun Roh-Mu ya Tuhan, ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Saat tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku berdoa mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku berdoa mujizat itu nyata, karena kekuatan namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Namun saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku berdoa mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Di saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Di saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, Amin. ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, Namun Roh-Mu ya Tuhan. Amin. ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Bapak hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba tentang kuasa yang tidak terbatas sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman Tuhan terakhir. Apa saja yang mereka kerjakan berhasil. Mereka nggak turun untuk naik. Hari-hari mereka penuh mujizat, penuh kemenangan, penuh berkah. Terima kasih Bapak. Rumah tangga mereka dipulihkan. Hari-hari hidup mereka penuh dengan perkara-perkara yang indah. Mereka boleh jadi saksi Tuhan dan hidup berkemenangan. Persekutuan doa ini kami taruh dalam tangan Tuhan. Mulai dari pimpinan dan seluruh pengurusnya, selalu diberikan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Banyak hal yang baik boleh terjadi melalui persekutuan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih semua hamba Tuhan yang terus mendukung gereja-gereja, mendukung juga Tuhan berkati sehingga hal-hal yang baik boleh terjadi. Akhirnya setiap kami boleh makin dekat sama Tuhan dan mengalami segala hal yang baik dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saya percaya banyak hal baik Tuhan mau kerjakan buat kita sekalian. Amin. Iya kan? Untuk setiap saudara yang mau ngerti pelayanan kita lebih jauh, saudara boleh buka di www.glowfc.com. Di situ ada televisinya, di situ ada radionya juga 24 jam. Televisi belum 24 jam, tapi itu ada siaran langsung khotbah saya dari Jakarta. Jadi saudara bisa langsung ikuti live setiap kali ada ibadah
Ya, hari Sabtu dan Minggu ini kita juga ada KKR khusus dari seorang hamba Tuhan dari Yordania. Jadi saudara juga boleh ikuti. Ada program radionya juga, program-program apa juga di situ ada, dan saudara bisa mengikutinya. Kalau sudah terbiasa dengan Facebook, saya ada di hamba Tuhan Gilbert Lumoindong. Jadi biasa tiap hari saya update, ya kan. Saya cuma nggak mau jadi pendeta yang untouched. Jadi karena itu kalau sudah ada masalah apapun sudah bisa sampaikan di situ. Saya janji sama Tuhan semuanya saya baca. Sebanyak apapun dia ada 242.000 orang di situ, tapi pokoknya selalu saya baca. Karena itu adalah bagian komitmen saya. Toh Jakarta macet ini. Ya, kan? Jadi itu saatnya saya baca semua komen, semua kritik, semua masukan, semua masalah. Nggak bisa semua saya jawab, itu saya ngerti. Banyak sekali saudara, tapi yang pasti semua saya doakan. Karena saya percaya bukan jawaban saya yang sudah perlukan, jawaban Tuhan yang sudah perlukan. Amin. Iya kan? Jadi saya di hamba Tuhan Gilbert Lumoindong. Semua yang cuma Gilbert Lumoindong itu palsu. Karena memang bukan saya ngerjain, tahu siapa yang bikin. Iya kan? Karena yang saya pegang cuma yang hamba Tuhan Gilbert Lumoindong. Lalu kalau sudah terbiasa Twitter, saya ada di Pastor Gilbert L. Jangan cari di Lady Gaga, nggak mungkin ketemu. Ya kan? Saya Pastor Gilbert L. Ya kan? Itu jadi pastor. Jangan pastor, kalau pastor lain saudara. Pastor Gilbert L juga sama, tiap hari ada firman, hal-hal yang perlu saya sampaikan di situ, dan saudara juga yang ingin didoakan atau apapun bisa sampaikan langsung di situ ya. Puji Tuhan. Hari ini saya lagi pagi-pagi saya mau berangkat, saya lupa di apa itu namanya di koper saya masih ada beberapa buku, judulnya itu yang saya tulis tentang keluarga, itu saya tulis beberapa minggu yang lalu, ya kan. Ini buku tentang keluarga, bukunya satu tapi mantel, kan luar biasa ini kan. Jadi saya tulis istri dari Tuhan dan istri saya tulis suami dari Tuhan. Buku ini ada di depan, ya kan. Dan satu lagi buku Raise Up the Standard. Buku ini kayaknya cuma ada 8, buku ini kayaknya cuma ada 5, ya kan. Pak mau Pak? Nih buat Bapak aja Pak. Pak mau Pak? Ini buat Bapak, ya kan. Yang lain beli terus dah. Aja ya. Ini siapa yang mau? Ini Bapak pakai apa dong ya? Ya kan. Jadi itu bukunya ada di depan. Saudara yang mau beli harganya $10. Kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan. Doa saya menyertai tetap kuat maju dalam Tuhan. Sekali Yesus tapi Yesus bilang sama saudara, kita masih Kristen. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah.